this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yeskil 2 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelumnya kita sudah mempelajari perbedaan dan perbandingan antara panggilan Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia. Sekarang kita bisa mempelajari dan menambahkan panggilan tentang Nabi Yeskiel. Di dalam Yeskiel 2 ayat 3 dikatakan, "Aku mengutus engkau kepada orang Israel." Jadi di sini masing-masing dari para nabi menerima pengutusan untuk menjadi nabi dan menyampaikan perkataan Allah di dalam nama Allah. Setiap pengutusan mencakup acuan kepada perkataan atau kepada bibir atau mulut dari perkataan para nabi, di mana bibir Nabi Yesaya yang najis perlu dibersihkan, lalu Tuhan juga menjamah mulut Nabi Yeremia. Sedangkan Nabi Yeskiel di dalam Yeskiel 3 ayat yang keempat dikatakan diwanti-wanti harus menyampaikan perkataan Tuhan kepada umat Israel. Di dalam setiap panggilan nabi memiliki ciri dan metode yang khas. Dan di dalam perihal Nabi Yeskiel, kita melihat Tuhan yang memberikan dia gulungan kitab untuk dimakan, agar mengisi perutnya dengan gulungan itu, seperti yang tertulis di dalam Yeskiel 3 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Allah memerintahkan supaya Nabi Yeskiel memakan gulungan kitab itu dan merasakan rasanya manis seperti madu. Dan kita harus juga memahami arti dari perkataan setiap firman Allah. Seolah-olah Allah berkata, sebelum kau melakukan, kau harus merasakannya dulu. Kau harus mengasimilasi dulu kebenaran akan firman Tuhan sebelum engkau menyampaikannya kepada orang lain. Di mana Nabi Yeskiel juga harus menaati akan kebenaran firman Tuhan dan jangan memberontak seperti kaum pemberontak yang ditunjuk oleh Allah. Oleh sebab firman Allah yang kudus manis rasanya. Apabila kita mengamati bahwa pada zaman sekarang ini tidak ada nabi atau wadah yang menerima penyataan langsung seperti Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, ataupun Nabi Yeskiel. Sebaliknya yang ada adalah penyataan Allah di dalam Kristus dan kebenarannya di dalam Alkitab. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita yang telah dipanggil untuk mengemban tugas yang begitu terhormat dalam penata layanan kekristenan, yang mana hal itu lebih daripada segalanya, dan oleh karena itu pula kita harus setia dalam menjalankannya. Kita harus pahami dulu kebenaran akan firman Allah dan kita harus hidup di dalam hukum kebenaran Allah. Lalu menaati setiap firman Allah sebelum kita menyampaikan kebenarannya kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati.